Di antara makna Lailatul Qadar, Al-Qadar maknanya adalah takdir. Ya. Namanya takdir. Kenapa? Karena setiap Lailatul Qadar Allah turunkan takdir yang disebut dengan takdir sanawi, takdir tahunan. Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 4, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang penuh keberkahan. Inna kunna mundzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam tersebut ya ditetapkanlah segala perkara dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ditakdirkan segala perkara. Jadi tentunya Allah telah mencatat seluruh takdir. Inna Allah kataba maqadira al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50 alf sanah. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sudah catat di Lauhil Mahfuz. Tapi tidak ada yang tahu isi Lauhil Mahfuz. Nabi tidak tahu, malaikat pun tidak tahu, enggak ada yang tahu. Nah, setiap tahun sekali Allah turunkan takdir yang akan berlangsung selama setahun. Allah turunkan kepada catatan para malaikat. Allah kasih tahu para malaikat. Jadi malaikat sudah tahu apa yang terjadi sampai tahun depan sejak Lailatul Qadar, ya. Tentang dibagi rezeki si fulan, rezekinya sekian, si fulan yang meninggal siapa aja, itu diturunkan setiap malam Lailatul Qadar. Disebut dengan takdir tahunan. Takdir tahunan. Jadi boleh kita katakan data dari Lauhil Mahfuz diberitahu oleh Allah kepada para malaikat, cuma data buat setahun saja. Ya, itu terjadi setiap malam Lailatul Qadar. Maka dikatakan Lailatul Qadar karena pada malam tersebut ditetapkan takdir tahunan, at-takdir as-sanawi, istilah para ulama. Ustaz, apakah malam Al-Qadar itu bisa mengubah takdir seseorang? Nah, ini poinnya. Ya, teman-teman sekalian, semua apa yang kita lalui, apa yang kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan, baik yang telah berlalu di masa umat sebelumnya, kita sekarang, atau apa yang akan datang, itu telah dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu. Tertuliskan di Lauhul Mahfuz seluruhnya, yang kecil yang besar. Kemudian dua ini terbagi dua bagian. Ya, ada qadar, ada takdir. Atau nanti sering disebut dengan qada, ya, qada dan qadar. Ada yang sifatnya mutlak dia. Dan baik mutlak ataupun terikat, muqayyad, ingat ini bahasanya sangat pelik dan jangan sampai salah memahami, bisa keliru, bisa fatal. Ya. Semua dalam pengetahuan Allah. Ya. Ada yang sifatnya langsung diberikan dan nggak ada peran kita sedikit pun untuk merubah itu semua. Nggak ada peran kita. Ya. Apa itu? Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Nabi tentang keadaan kita di perut ibunda kita. Ya. Nabi menyampaikan inna ahadakum di Imam An-Nawawi ya yang membuat hadis Al-Arba'in, di situ salah satunya ada tentang riwayat ini. Ya inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Setiap kalian dibentuk di perut ibundanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses penciptaan 40 hari pertama berupa pancaran spermatozoa kemudian bergabung dengan ovum. Ya, thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah. Yang tadi 40 hari, kemudian 40 hari kedua berbentuk alaqah, zigot yang mulai menempel di dinding rahim berproses. Thumma yakunu mithla dzalika mudghah. 40 hari ketiga, 120 hari, 4 bulan itu sudah berbentuk mudghah, daging keratan. Ya, sudah mulai kelihatan ada bentuk walaupun kecil, ya kan? Nah, usia 4 bulan inilah kemudian thumma yursalu ilaihil malak, diutus malaikat. Ya, fayanfukhu fihi ruh, maka diperintahkan oleh Allah meniupkan roh. Jadi usia 4 bulan itu di dalam kandungan sudah ada rohnya. Hati-hati ya, dan jadi, nanti ada amalan-amalan spesifik diisyaratkan dalam Al-Quran bagaimana amalan itu bisa kita lakukan. Dan terjadi dialog dengan Allah Subhanahu wa taala nanti ya ketika roh mulai masuk. Itu direkam di Quran surah ke-7 ayat 172. Amalannya di Quran surah ke-7 ayat 189 di satu ayat itu. Nah, kemudian fayu'maru bikatsbi arba'in, diperintahkan oleh Allah malaikat itu menuliskan 4 hal. Ya. Yang duanya ini yang paling menarik. Bikatsbi rizqihi wa ajalihi, menetapkan rizki yang bersanding dengan ajalnya. Sampai dengan kiamat, di ajal ini ketetapan, ini qadar, ini yang nggak bisa dirubah. Ya, jadi kalau si fulan misalnya, teman-teman sekalian, nih batas rizkinya 1 miliar, 1 miliar sampai meninggal. Bersanding dengan usia, ajal. Ya, usia itu bukan umur ya, dalam asal katanya, tapi disebut ajal, batas kehidupan. Itu di Quran surah ke-7 ayat ke-34 ya.
Walikulli ummatin ajal, dan setiap umat manusia itu ada ajalnya, batas hidupnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba akhir batas hidupnya, nggak bisa dia maju, nggak bisa dia mundur. Itu yang ditegaskan lagi di surah ke-63 Al-Munafiqun di ayat ke-10 sampai ke-11-nya. Ya laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, saya minta tolong majukan amal saya sedikit, ajal saya sedikit, ya Allah majukan untuk saya bisa beramal baik. Kata Allah nggak bisa. Nah, jadi ini batas kematian, batas usia kita ditetapkan, nggak bisa dirubah. Ya, kalau umur, tadi ada teman-teman berkata umur bisa. Karena umur itu asalnya bukan usia. Umur itu cara kita mengisi usia sampai batas usia itu berakhir. Ya, misal Allah berikan pada kita usia standar 63 misalnya. Ya, standar Nabi misalnya 63 tahun. Nah, tapi kan dibuat gaib. Jadi kematian itu gaib, rizki itu gaib. Ya, apa tujuannya? Pertama, supaya memotivasi kita untuk semangat menunaikan ibadah dan muamalah. Ya, saya gambarkan gini lah, kalau Anda diberitahu besok meninggal, tahu misalnya waktu besok meninggal, kan Anda nggak akan semangat muamalah. Kerja nggak semangat, di rumah aja, nggak ada pandemi pun lockdown sendiri. Istighfar, kan? Istighfar, sholat. Apa? Kita ke mall yuk? Enggak, kenapa? Tinggal sehari. Ya. Tahu banget, ya nggak ada semangat untuk bekerja beraktivitas. Makanya Allah jadikan ya ajal kita itu sifatnya gaib supaya kita semangat ibadah, semangat kerja. Tapi itu pun menjadikan kita mesti waspada karena satu saat kapanpun tanpa kita sadar kita bisa wafat. Karena itu bagian keduanya kata para ulama, selain kita semangat, kita pun mesti hati-hati. Maka rumusnya jadikan setiap kita hidup, bayangkan mungkin hari ini saya wafat ya untuk membawa motivasi kita semangat untuk ibadahnya. Ibadah lebih meningkat lagi, tapi pekerja pun lebih maksimal kembali. Baik, saya tarik lagi. Ajal itu nggak bisa dirubah. Sipulan sekian, sipulan sekian, sipulan sekian. Selesai. Ya, jadi nggak kayak di film Hollywood yang dituliskan di tangan itu. Waktu tinggal sekian itu ya. Sebenarnya lihat sekilas itu. Ya, ada nggak seperti itu? Di teman-teman, itu cara mengisinya supaya ajal ini punya kualitas yang bagus di sisi Allah dan bagus nilainya, maka caranya diisi dengan umur. Ya, umur. Apa itu umur? Asal kata umur dari amara ya'muru. Ya, kalimat ya'muru ditemukan di Quran surah ke-9 ayat 18. At-Taubah, paling kanan agak sedikit ke bawah. Innama ya'muru masajidallah. Kalimat umuru diantaranya ditemukan di Quran surah ke-22 ayat ke-5. Ya, paling kiri agak ke bawah. Ila ardhalil umuri. Ya, baik. Asal kata umur itu setidaknya punya arti 3. Satu, segala yang bermanfaat. Kedua, sesuatu yang melahirkan kesuksesan. Ketiga, sesuatu yang berkah, bernilai kebaikan yang banyak. Makanya Allah memberikan gambaran kepada kita cara mengisi usia dengan umur. Artinya sepanjang hidup, lakukan yang bermanfaat. Ya, mata lihat yang bermanfaat, yang baik-baik. Tak baik jangan dilihat. Telinga dengar yang bermanfaat. Tak bermanfaat tinggalkan. Bekerja cari yang bermanfaat. Kalau ada yang baik, kenapa cari yang nggak baik? Ya? Terus hidup dengan sukses. Passionnya apa? Anda ingin jadi birokrat, silahkan. Sampai sukses. Diplomat, sukses, bagus. Dari situ bikin polisi, kebijakan yang baik-baik. Anda ingin berusaha niaga, sampai kaya. Dari kekayaan itu, sedekah, infak, dan sebagainya. Cari surga Anda lewat situ. Sukses. Ya, dan ciptakan kebaikan dalam kehidupan. Bicara yang baik-baik. Itu berkah. Itulah umur. Karena itu ketika Anda ditanya, berapa umurmu? Itu sebetulnya pengingat dari Allah. Hei, berapa umurmu? Anda jawab 40 tahun. Pertanyaan terbesarnya, dari 40 tahun itu, berapa yang sudah bermanfaat pada dirimu? Berapa yang punya nilai kebaikan? Jadi ajal tidak bisa dirubah karena sudah tetap, itu qadar Allah. Ya kan? Tapi umur itu bisa bertambah. Betapa banyak orang meninggal dunia tapi nilai manfaatnya masih terasa sampai sekarang. Siapa mereka? Nabi Muhammad SAW, orang-orang soleh, para sahabat mulia, kan masih terasa manfaatnya sampai sekarang. Ya, perbuatan baiknya dirasakan, manfaatnya dirasakan, kesuksesan Uthman 15 abad yang lalu. Tapi berkahnya sampai sekarang masih ada. Sumur yang dibebaskan, kebun yang dibebaskan, sekarang ada jadi perhotelan. Hasil dari situ, jadi infak beliau, walaupun setelah wafat untuk umat Islam, sampai sekarang masih terasa. Makanya bagaimana caranya kita menuliskan dengan tinta sejarah dalam kehidupan kita di dunia, sehingga setelah wafat kebaikan kita masih bisa bermanfaat. Itu yang Nabi katakan, silaturahim bisa memperpanjang umur, bukan memperpanjang ajal. Jadi ada beberapa bagian yang bisa kita rubah teman-teman sekalian, ya, dalam konteks hal-hal yang menjadi ikhtiar kita. Ya, seperti umur, kita bisa usahakan. Artinya banyak kita memohon kepada Allah, ya Allah, jadikan hidup saya bermanfaat, jadikan umur saya makin berkah, walaupun saya wafat, jadikan manfaat saya makin banyak. Itu poin satu.
Jadi yang sifatnya ikhtiari, yang bisa kita usahakan, dan Allah Maha tahu dengan usaha kita, ya sebelum kita usaha, Allah sudah tahu. Karena itu kita minta petunjuk Allah supaya diberikan jalan, ya jalan-jalan yang baik supaya sesuai apa yang kita kerjakan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang tidak bisa dirubah seperti rizki. Ya, karena itu saya sarankan kalau Anda bisa mencari rizki yang baik, ngapain cari yang tidak baik? Kalau bisa mencari yang halal, ngapain cari yang haram? Dapatnya segitu juga. Yang beda cuma berkahnya. Orang suka salah paham. Orang menduga dengan korupsi dapat banyak. Ya, dia tidak sadar kalau nggak korupsi pun segitu juga dapatnya. Cuman bebannya lebih Allah ringankan. Anda bekerja biasa, misalnya dapat $1.000. Orang korupsi $10.000. Sampai meninggal pun dapatnya sama juga segitu, $10.000 juga. Cuman bebannya itu dihilangkan oleh Allah. Yang tadi bebannya makin banyak, kepikiran, takut ketahuan orang, takut begini, takut begitu, harta nggak berkah. Yang ini dijaga oleh Allah. Beban nggak terlalu banyak, begitu butuh diberikan. Ketika meninggal segitu juga. Karena rizki bersanding dengan kematian. Tapi keberkahan dari rizki, itu yang beda. Itu yang bisa kita usahakan. Artinya apa? Ada orang-orang yang hidupnya, saya di Indonesia teman-teman, ya Mas Ridho, kawan-kawan semua, ada orang-orang yang sebulan cuma 100.000. Pernah ada seorang ibu, Allahu Akbar, dia kerjanya ngambil kayu, suluh, kadang ke sawah, kan. Suaminya, mohon maaf lah, pekerja kasar bangunan. Tapi kalau dikunjungi ke rumahnya itu Masya Allah, dihidangkan makanan, kan, luar biasa, wajahnya ceria semua. Dan kata istrinya, Alhamdulillah, Abi itu kalau tiap datang bawa uang banyak sekali. Anda bayangkan 200.000, 500.000 disebut banyak sekali. Ya. Tahukah Anda siapa mereka? Ahli Quran. Istrinya hafal Quran 7 riwayat, suaminya hafal Quran, anak-anaknya hafal Quran. Jadi kalau sudah dekat, hatinya lapang, itu semua terasa nikmat gitu. Jadi mereka menerima kadar yang telah Allah tetapkan, tapi berikhtiar untuk bisa merubah keberkahan yang mereka sebelumnya belum dapatkan menjadi lebih panjang. Dan itu Allah ketahui dengan taufik yang Allah berikan atas usaha kita. Itu yang dimaksud di Al-Quran dengan kalimat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai dia berikhtiar untuk mau memperbaiki dirinya. Tapi kita nggak bisa merubah ajal, tidak bisa merubah rizki, tapi kita bisa merubah umur kita dalam pengertian keberkahannya, manfaatnya, kebaikannya. Termasuk jalan pekerjaan kita. Kalau ingin berubah, ayo kontemplasi saat malam-malam terakhir, berdoa minta dengan baik, siapkan passion kita, turunkan bekal akhiratnya, itu yang akan memberikan keberkahan pada malam Al-Qadar. Jadi secara singkat, malam Al-Qadar terbentang dari ba'dal isya sampai dengan menjelang fajar. Amalannya terbuka untuk kita semua untuk mengerjakan kebaikan. Yang ketiga, kita boleh meminta segala hal terkait dengan ikhtiar-ikhtiar kita, termasuk untuk mendapatkan surga kita. Ya, tapi tetap dalam kondisi itu pun kita tidak bisa merubah hal-hal yang sudah mutlak Allah tetapkan untuk kita, seperti ajal, seperti rizki, tapi kita bisa memohon kepada Allah agar dalam wafat ini bisa husnul khatimah, kemudian kita ikhtiar untuk mewujudkan itu dengan banyak beribadah, juga rizki penuh dengan keberkahan, umur kita juga berkah, itu bisa kita ikhtiarkan dengan berdoa, dan doa itu yang bisa merubah tadi yang Anda sampaikan.